Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabrina Aijul Hartanti dengan NIM 2102173. Sini saya akan membahas materi tentang asas-asas etika dalam administrasi publik. Masuk pengertian administrasi publik atau birokrasi publik sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik, dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya, karena birokrasi publik atau pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Definisi etika administrasi publik. Dalam Ensiklopedia Indonesia, etika disebut sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau watak. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik diartikan sebagai filsafat dan profesional standar atau kode etik. Atau bisa disebut juga dengan rules of conduct atau aturan berperilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Bisa dilihat di atas saya terdapat peta konsep tentang etika administrasi publik sebagai bagian etika sosial, di antara lain yang terdiri atas sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika administrasi publik, etika politik, etika lingkungan hidup, dan kritik ideologi. Selanjutnya saya akan membahas tentang urgensi etika administrasi publik. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam buku Widodo tahun 2001 halaman 245 sampai 246, menegaskan bahwa pemerintahan memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Bisa dilihat pendekatan etika administrasi publik terdiri dari 7 antara lain: aliran hedonisme, aliran sosialisme, aliran intuisisme, aliran utilitarianisme, aliran vitalisme, aliran religiusisme, dan aliran evoluisisme. Dan nilai-nilai etika administrasi publik berikutnya yang ada 6. Yang pertama itu nilai efisiensi, yang kedua nilai membedakan milik pribadi dengan milik orang lain, dan yang ketiga nilai impersonal, yang keempat nilai marital system, dan yang kelima responsibel, dan yang keenam nilai akuntabilitas atau accountability. Dengan demikian, maka akuntabilitas administrasi publik sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrasi publik atau agensi yang mewujudkan harapan-harapan publik. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelanggaran etika administrasi publik. Menurut Flipo, terdapat beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang pegawai negara yang menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, ketidakjujuran. Yang kedua, perilaku yang buruk. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, melanggar peraturan perundang-undangan. Yang kelima, perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan. Yang keenam, pelanggaran terhadap prosedur. Yang ketujuh, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan. Yang kedelapan, inefisiensi atau pemborosan. Yang kesembilan, menutupi kesalahan. Dan yang kesepuluh, kegagalan mengambil prakarsa. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika administrasi publik. Banyak faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap etika administrasi publik. Menurut Widodo, terdapat 2 faktor sebagai berikut: faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi etika administrasi publik sebagai upaya mengatasi maladministrasi. Penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi yang sering dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan tugasnya berupa KKN dengan segala bentuknya, seperti tindak kejujuran,
perilaku yang buruk, konflik kepentingan, melanggar peraturan perundang-undangan, memperlakukan yang tidak adil terhadap bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan, inefisiensi atau pemborosan, menutupi kesalahan dan kegagalan mengambil prakarsa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.